أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita yang selalu kita jaga tentunya, dan memang itu diperintahkan untuk kita selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang akan menjadi modal dasar kembali kita kepada Allah dan akan dimuliakan di sisi Allah. Inna akramakum minallahi atqakum. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah kelak memberikan syafaat juga kembali kepada kita di yaumil qiyamah. Saudara yang berbahagia, kita bicarakan saat ini berkaitan dengan apa atau mengapa perlunya mengenal ataupun mempelajari tentang perbandingan agama. Ya, karena memang seperti yang pernah disampaikan di video sebelumnya, ya, perbandingan agama di dalam di Indonesia ini khususnya begitu sangat ya sangat cukup memanas lah, ya cukup memanas karena memang dua agama misi ini, ya dua agama misi antara Islam dan Kristen yang tidak dapat dielakkan, terkadang saling bersentuhan, ya saling bersentuhan satu sama lain, sehingga tidak jarang itu menjadikan ada polemik yang muncul dan timbul di antara kedua agama tersebut. Berkaitan dengan perbandingan agama, ya perlu kita ketahui dan perlu dipelajari bahwa di dalam di dalam ilmu perbandingan agama itu kita kenal adanya teologi, ya. Teologi itu adalah ilmu berkaitan tentang konsep ketuhanan, ya konsep ketuhanan. Dan di dalam teologi yang sangat erat kaitannya adalah antara Islam dengan Kristen, berkaitan tentang teologi sosok yang dipertuhankan, ya. Sosok yang dipertuhankan. Di video sebelumnya saya katakan bahwasanya sangat tipis sebetulnya perbedaan keyakinan ataupun konsep ketuhanan yang dimiliki konsep akidah yang dimiliki oleh Islam dan Kristen itu. Yang sangat mendasar membedakan adalah sosok yang tokoh yang diidolakan di dalam Kristen, yakni Yesus, yang dimana di Islam itu dijadikan sosok hanya seorang nabi, tapi di dalam kekristenan dijadikan sosok Tuhan. Nah, pada kesempatan saat ini saudara, apa perlunya dalam hal ini kita ingin membicarakan tentang pentingnya mengenal perbandingan agama, ya, khususnya sekali lagi antara Islam dan Kristen, ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 ada dikatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu, ya, segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini saudara sekalian, di surat Ali Imran ayat 104 ini ada perintah untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf adalah memerintahkan atau menyampaikan suatu kebaikan, ya. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah, menghindari atau mengkanter, ya, mengkanter dari hal-hal yang sifatnya dilarang ataupun kemungkaran, ya. Dilarang oleh Allah ataupun sesuatu yang dimunkar, ya kemungkaran lah, perbuatan yang mungkar. Nah, berkaitan dengan perbandingan agama, ada di sana itu dua
dua nilai bobot muatannya itu. Pertama, perbandingan agama salah satu sarana bisa untuk menyampaikan amar ma'ruf, artinya mendakwahkan Islam, menyampaikan kebenaran Islam itu seperti apa. Benarkah Islam itu agama teroris? Benarkah Islam itu seperti dugaan mereka-mereka yang Islamofobia atau seperti apa? Di sanalah kesempatannya menjelaskan tentang Islam yang sesungguhnya. Itu dari sisi amar ma'rufnya. Dari sisi nahi munkarnya, perbandingan agama ini dapat dijadikan sebagai tameng, sebagai pengkanter ya, untuk terhindarnya dari pemurtadan ya, baik dengan seluruh agama tentunya ya, yang di luar Islam bisa pengkantaran minimal untuk mengkanter terjadinya pendangkalan akidah supaya tidak terlalu jauh. Nah, di samping itu saudara sekalian, kita akan mencoba membahas terlebih dahulu manfaat atau urgensinya ya, urgensinya itu mempelajari perbandingan agama itu apa sih gitu. Yang pertama saudara, seperti yang dikatakan oleh Allah, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 64, surat Ali Imran ayat 64. Di dalam surat Ali Imran ini, surat yang ketiga, di mana Allah katakan, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum illa na'budu ilallahi wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahli kitab. Jadi ini kalau dalam konteks sebelumnya adalah amar ma'ruf. Nah, di sini ada bentuk wujud amar ma'ruf itu melalui perbandingan agama. Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ya, atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Nah, amar ma'rufnya mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi bukan Allah yang trinitas ya. Allah yang kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi begitu di dalam surat ini, bahwa tidak kita sembah kecuali hanya Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan, selain menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang muslim ya. Wa syahadu faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri kepada Allah ya. Jadi saudara sekalian, ini alasan pertama kita mengamalkan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 64. Itu gunanya salah satu tujuan untuk mengenal perbandingan agama, supaya nanti dalam serial dakwah, dalam upaya-upaya untuk mengembangkan agama Islam ini yang perlu dikenalkan dan perlu disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam itu sendiri ya. Tentunya Islam yang ya rahmatan lil alamin ya. Kita tidak membahas Islam secara yang di mindset sekarang ini. Islam begitu dihujat, bahkan penghujatan itu tidak saja dari luar Islam sendiri ya, tapi ada justru klaim-klaim radikalisme terhadap Islam yang muncul dari kalangan Islam itu sendiri. Itu perlu mindset itu disingkirkan. Jadi itu yang pertama saudara, untuk melaksanakan perintah Allah yang tertuang di dalam surat Al Imran, surat yang ketiga ayat 64. Itulah tujuan pertama untuk mengenal adanya atau mengenal perbandingan agama. Lalu yang kedua saudara sekalian, untuk membuktikan kebenaran firman Allah ya, yang tertuang di dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa kitab suci umat yang terdahulu, kitab suci yang diyakini itu adalah firman Tuhan ya,
oleh umat Kristiani, Alkitab itu saat ini untuk membuktikan bahwasanya firman yang ada di dalam Alkitab itu tidak semuanya lagi sudah dianggap benar, karena sudah terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia, tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi, bahkan kontradiktif antara satu ayat dengan yang lainnya. Bukan bermaksud untuk menghujat dan menjelek-jelekkan, tapi kenyataan yang ada, saudara sekalian, memang begitu adanya. Alkitab sekarang yang ada itu, bahkan hampir setiap terbitan itu memiliki perubahan dan renovasi di dalamnya, ya. Dari terbitan LAI, bahkan yang itu yang resmi di Indonesia, itu banyak terjadi hal-hal yang kontradiktif di dalamnya. Nah, hal ini juga Allah sudah ingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Apa kata Allah? Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, ya, menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah. Nah, sudah dia tulis lalu mengaku ini dari Allah, artinya ini dianggap sebagai firman Tuhan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit, ya, dengan perbuatan itu, ya, maka kecelakaan yang besarlah, Allah ulang kembali, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Nah, saudara sekalian, jadi ada perintah untuk menyampaikan kepada umat Islam untuk membuktikan bahwasanya Alkitab itu adalah tulisan manusia biasa, bukan tulisan dari Tuhan, bukan tulisan dari Allah, bukan tulisan dari Bapa kalau mereka yakini. Tapi di dalam Al-Baqarah ini jelas dikatakan itu tulisan mereka sendiri, lalu mereka akui itu seolah-olah dari Allah. Nah, itu kata Allah, fawailul lil ladzina yaktubunal kitab, maka kecelakaan besarlah. Kata-kata fawailul ini Allah urang beberapa kali di dalam ayat ini nih, ya. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab, kemudian di potongan berikutnya fawailul lahum mimma katabat aidihim wailul lahum mimma yaksibuna. Jadi kecelakaan besar bagi mereka yang menulis Alkitab itu dengan tangannya lalu diakui itu seolah-olah dari Allah. Nah, begitu. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, apa alasannya kita mengenal perbandingan agama ini buat kita? Juga ya seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya tujuannya adalah untuk memantapkan keimanan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang hak dan yang benar, ya. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang kepengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi melalui perbandingan agama kita ingin menukilkan dan membuktikan bahwasanya agama yang benar-benar diturunkan dari Allah hanyalah Islam, ya, hanyalah Islam, dan hanya Islam satu-satunya agama yang diberi oleh Allah untuk seluruh manusia. Pada video sebelumnya sudah kita sampaikan dengan judul mana agama yang untuk seluruh dunia, Islam atau Kristen. Nah, kita kemarin sudah buktikan itu. Nah, ini tujuannya untuk membuktikan itu, saudara sekalian. Dan di ayat yang lain dikatakan masih dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Jadi itu yang ketiga, saudara, kita ingin membuktikan tentang kebenaran Islam itu. Dan ternyata kebenaran Islam itu tidak hanya saja di dalam Al-Quran saja.
kemarin dalam menanggapi ya, ada video yang berkaitan menanggapi tulisan oleh Robert Moore yang sudah kita bicarakan pada video-video sebelumnya, 14 episode menjelaskan tentang kebenaran Islam. Dan di situ terbukti Yesus sendiri ternyata beragama Islam. Nanti ada episode berikutnya yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam yang betul-betul dilaksanakan oleh Yesus dan memang menunjukkan Yesus beragama Islam. Ya, itu saudara. Jadi yang keempat adalah alasannya kita mempelajari perbandingan agama untuk menyelamatkan umat dari pemurtadan, ancaman pemurtadan. Sekarang sangat gencar di mana-mana. Sangat gencar tentang kegiatan-kegiatan pemurtadan yang dibawa oleh para misionaris untuk mendangkalkan akidah umat Islam yang pada akhirnya terjadilah murtad ataupun pemurtadan, keluar dari Islam disebabkan karena ketidakpahamannya. Maka perlu dipelajari ataupun perlu mengenal adanya perbandingan agama agar terhindar diri dari pemurtadan. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadah min 'indil anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sebahagian besar dari ahli kitab, ya, mereka itu ya, menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Saudara sekalian, kalimat ini menjadi suatu peringatan dari Allah bahwasanya mereka menginginkan kita umat Islam untuk kafir, untuk ingkar kepada Allah. Ya, itu sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 109 ini. Kita lanjutkan. Mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena kedengkian yang ada ataupun yang timbul dalam diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka tentang kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah sudah memperingatkan saudara bahwasanya mereka akan membuat kita menjadi murtad ataupun kafir kepada Allah, gitu ya. Dan tidak sampai situ saja. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat 120-nya Allah mengatakan gini, "Walan tardu anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahu wal huda wala in ittaba'ta ahwa'akum ba'da alladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Bayangkan saudara, dua ayat peringatan yang menunjukkan bahwasanya umat Yahudi dan umat Nasrani, ahli kitab, mereka akan menggelincirkan akidah umat Islam, akan membuat umat Islam minimal, kalaupun dia tidak murtad, minimal dangkal akidahnya. Makanya dikatakan di sini, walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah itu bisa jadi maknai agama, bisa jadi cara hidup, bisa jadi pola pikir, bisa jadi gaya hidup, gaya berpakaian dan segala macam, sifatnya sesuatu yang menyerupai budaya-budaya mereka, itu bagian dari millah. Nah, ketika kita sudah mengikuti millah mereka, disitulah terjadinya pendangkalan akidah. Nah, disitu dimulai, di start tentang terjadinya pendangkalan akidah. Inilah 4 alasan kenapa kita perlu mengenal adanya perbandingan agama itu, saudara sekalian. Semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari upaya-upaya pemurtadan dan mampu kita mengkanter upaya-upaya itu. Sekali lagi perlu kita mengenal adanya ilmu perbandingan agama. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah akan ada video-video berikutnya berkaitan tentang
perbandingan agama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.